Nah, Bang, di sini aku ada sekitar 5 pertanyaan untuk Abang. Jadi tentang seputar multinational corporation. Nah, eh, sebenarnya apa sih Bang multinational corporation itu? Oke, sebenarnya multinational corporation itu kalau kita artikan secara harfiah adalah merupakan perusahaan yang melewati batas negara. Jadi perusahaan ini tidak hanya bekerja ataupun beroperasi di suatu negara saja, melainkan di negara-negara manapun. Contohnya seperti perusahaan Nestle itu beroperasi tidak hanya di Barat Amerika ataupun Eropa, tetapi juga sampai ke Asia hingga Afrika. Sehingga bisa kita ketahui adalah perusahaan multinasional atau multinational corporation itu adalah perusahaan yang bergerak di multinasional lebih dari satu negara. Nah, kalau multinasional itu kan yang lebih dari satu negara kayak tadi Abang bilang kan. Terus yang membedakan dengan perusahaan biasa atau perusahaan nasional itu apa Bang? Jadi kalau kita melihat seperti kamu itu punya perusahaan mungkin perusahaan minyak lah gitu kan. Nah, perusahaan minyak ini hanya bergerak di beberapa daerah saja, mungkin kayak seperti di Jawa Barat, Sumatera Utara, ataupun di Kalimantan. Nah, itu hanya suatu perusahaan yang bergerak di suatu negara saja. Sedangkan multinasional ini, dia bisa bergerak di banyak negara. Seperti contohnya itu yang tadi disebutkan itu seperti Nestle tadi yang bisa bergerak di banyak negara. Hal itu yang membedakannya, dan ada beberapa seperti sistem tata kelolanya yang berbeda dan bagaimana juga pelaksanaannya. Itu yang secara harfiah itu membedakan antara perusahaan nasional dan perusahaan multinasional. Dan seperti ibaratnya perusahaan-perusahaan lainnya yang mungkin tidak hanya mengirimkan sebatas mengirimkan saja ataupun mengimporkan saja tanpa adanya franchise-nya itu tidak bisa dikatakan sebagai perusahaan multinasional. Dia harus benar-benar ada franchise-nya di luar negeri. Nah, untuk struktur dan tata kelola sendiri, itu untuk perusahaan multinasional itu seperti apa, Bang? Untuk tata kelolanya itu perusahaan multinasional itu pastinya membuat perjanjian atau kerjasama daripada suatu negara. Ketika mereka itu sudah mendapatkan perjanjian ataupun dengan suatu negara yang menginginkan adanya berjalannya barang-barang mereka itu, mereka pastinya akan mulai menciptakan franchise sendiri di situ. Nah, di franchise sendiri itu mereka menentukan siapa yang menjadi manajernya, siapa yang akan menjadi perantara antara yang pusat dengan cabangnya. Nah, sehingga bisa memudahkan mereka untuk mengambil keputusan nanti ya untuk di franchise tersebut. Hal-hal seperti ini sebenarnya sistem dan tata kelola ini dikarenakan dari bagaimana sifat daripada seorang pembisnis. Pembisnis pasti melihat peluang adanya hegemoni yang ingin mencari keuntungan ataupun nilai sebesar-besarnya. Nah, jadi ketika mereka itu sudah buat kesepakatan, biasanya di perusahaan franchise ini ada beberapa itu yang sampai 100% kepemilikannya itu daripada perusahaan utama. Tapi ada juga nggak sampai 100%, ada berapa persen saja. Ibaratnya tergantung dari pada kesepakatan mereka. Nah, sehingga tadi strukturalnya seperti itu. Kalau untuk tata kelolanya bagaimana, mereka itu biasanya memakai sistem yang menyesuaikan tempat tersebut. Biasanya mereka itu bakalan mulai membuat perjanjian dengan pemerintah setempat. Jadi bagaimana dalam mengekspor bahan baku lah untuk membentuknya bagaimana. Jadi di beberapa negara itu mungkin ada perbedaannya, tetapi yang dituntut daripada perusahaan multinasional ini adalah perusahaan utama bisa mengontrol daripada cabang-cabangnya ini yang berbeda di negara-negara yang berbeda. Seperti itu. Untuk dampak positif dan negatifnya itu dari suatu perusahaan multinasional itu apa, Bang? Kalau untuk dampak positifnya ya seperti yang kita ketahui, semua orang itu pastinya kenal lah dengan perusahaan multinasional. Mungkin hal ini kan bisa diketahui dengan perusahaan multinasional itu pasti memiliki banyak sekali dana untuk membuka franchise-nya ini. Nah, mereka kan buka pabrik di negara seperti di Indonesia lah, mereka buka pabriknya. Nah, ini malah bakalan secara positifnya itu bakalan menambah orang-orang tenaga kerja di negara kita, sehingga banyak orang yang bisa bekerja di negara kita di pabrik tersebut. Nah, itu adalah sisi positifnya sebenarnya. Kalau daripada sisi negatifnya, seperti kita lihat di perusahaan multinasional ini, namanya juga perusahaan pasti cari untung, benar kan? Nah, perusahaan multinasional ini terkadang hanya memedulikan keuntungan mereka tanpa melihat lingkungan ataupun rakyat sekitar.
hal ini juga bisa berpengaruh buruk terhadap kebijakan pemerintah karena mereka ini condong untuk mempengaruhi pemerintah untuk menurunkan suatu kebijakan yang malah menguntungkan mereka. Dan hal ini bisa berakibat buruk nggak cuma untuk kita sebagai warga negara, tetapi juga daripada sumber daya alam yang diambil ataupun adanya monopoli sehingga ketika kita membuka usaha yang masih ibaratnya daerah itu bakalan ibaratnya mati karena semua bahan baku, semua pasar diisi sama perusahaan tersebut dan tidak bisa berjalan. Itu sisi negatifnya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang, apakah mungkin multinational corporation itu menjadi aktor internasional yang paling kuat dan berpengaruh? Kalau kita lihat sekarang ini, ketika banyak orang berpikir secara realis pada masanya ya, katakan bahwa negara lah paling kuat dan paling berpengaruh. Namun semakin berjalannya suatu paham ataupun teori dari dalam hubungan internasional ataupun melihat dari ekonomi politik global, kita melihat bahwa sebenarnya perusahaan ini jauh lebih mampu bisa bergerak di dunia internasional. Hal ini dikarenakan bagaimana mereka itu juga bisa berpengaruh dalam ekonomi internasional, bagaimana mereka juga bisa mempengaruhi kebijakan, bagaimana mereka bisa acuh tak acuh melanggar kebijakan hal tersebut. Jadi apakah mereka bisa menjadi aktor utama adalah kalau mereka dibiarkan untuk memonopoli ekonomi internasional, maka yang bisa dikatakan negara ataupun organisasi internasional bakalan tidak bisa. Namun di saat seperti ini, kalau di dalam ekonomi internasional yang masih berpengaruh adalah negara. Artinya ada dua raksasa superpower sekarang ini, yaitu Amerika Serikat dan China. Nah, jadi mungkin saja suatu hari nanti ketika mereka itu sudah mempengaruhi negara-negara layaknya boneka, mungkin saja bisa mereka bisa mempengaruhi ataupun bisa menjadi aktor yang paling kuat ataupun yang paling berpengaruh. Namun itu masih prediksi karena kita tidak tahu kedepannya bagaimana. Itu semua tergantung daripada para aktor-aktor internasional yang bertindak dalam menentukan kebijakan selanjutnya dalam ekonomi internasional. Oke, baik Bang, terima kasih sudah menjawab 5 pertanyaan dari saya. Oke, sama-sama. Sekian, terima kasih. Oke.